Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Tidak semua jiwa diciptakan untuk menjadi biasa. Ada jiwa-jiwa yang sejak lahir membawa beban yang tak terlihat. Pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab dengan logika. Dan rasa bahwa mereka tidak berasal dari keramaian ini. Mungkin kamu salah satunya. Pernahkah kamu duduk diam di tengah banyak orang, tapi merasa seperti tidak benar-benar ada di sana? Pernahkah kamu menatap hidup orang lain yang tampak begitu mudah, lalu bertanya dalam hati, mengapa jalanku begitu berat? Jiwa seperti kamu tidak dipanggil untuk menyalin hidup orang lain, karena kamu bukan salinan. Kamu adalah pesan. Kamu adalah utusan kesadaran. Dan dunia ini sedang menunggumu terbangun. Jiwa terpilih tidak datang ke dunia untuk sekadar bertahan hidup. Mereka datang untuk membawa sesuatu, makna, kesadaran, dan cahaya yang tidak semua orang bisa mengerti. Tapi sebelum mereka menjadi terang, mereka harus terlebih dulu melewati gelap yang dalam. Gelap di dalam diri, gelap yang membuat mereka bertanya, apa yang salah denganku? Padahal tak ada yang salah. Kamu hanya sedang melewati proses yang tidak dialami semua orang. Dan jika hari-hari terakhirmu terasa berat, jika langkah-langkahmu tak lagi ringan, jika batinmu penuh pertanyaan yang tak pernah kamu berani utarakan, maka mungkin inilah jawaban yang selama ini kamu cari. Karena dalam video ini akan kuajak kamu melihat ke dalam, mengenali tanda-tanda yang mungkin selama ini kamu anggap sebagai keanehan. Padahal itu adalah panggilan. Panggilan dari Tuhan, bahwa kamu tidak seperti yang lain. Karena kamu adalah jiwa terpilih. 1. Kamu sering merasa tidak cocok dengan lingkunganmu. Sejak kecil, mungkin kamu sudah merasa tidak seperti mereka. Saat teman-temanmu tertawa riang karena hal-hal sederhana, kamu hanya tersenyum tipis, bukan karena kamu tidak ingin ikut bahagia, tapi karena hatimu tidak menangkap makna yang sama. Saat orang-orang sibuk membicarakan hal-hal yang dangkal, kamu merasa ingin menjauh. Ketika keramaian itu datang, jiwamu justru berbisik, ada sesuatu yang kosong di sini. Dan kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, apakah aku aneh? Apakah aku terlalu serius? Kenapa aku merasa asing bahkan di tempat yang seharusnya membuatku nyaman? Namun seiring waktu, kamu mulai menyadari, ini bukan tentang menjadi aneh, tapi tentang menjadi berbeda. Bukan karena kamu tidak cukup baik untuk mereka, tapi karena jiwamu dibentuk untuk sesuatu yang lebih tinggi. Kamu hidup di frekuensi yang berbeda. Dunia ini berjalan dengan irama yang cepat, gaduh, dan seringkali kosong. Tapi kamu tidak bisa mengikuti itu semua. Kamu lebih lambat, lebih dalam, lebih penuh makna. Sementara banyak orang berlari tanpa arah, kamu lebih memilih berjalan sambil bertanya, kemana aku sebenarnya ingin pergi? Kamu lebih tertarik dengan percakapan yang jujur daripada basa-basi. Kamu lebih ingin duduk dalam diam yang penuh makna daripada tawa yang kosong. Dan itu membuatmu tidak cocok dengan mayoritas orang. Tapi justru karena itulah kamu diberi misi berbeda. Kamu tidak dimaksudkan untuk membawa sepenuhnya. Karena kamu bukan diciptakan untuk menjadi cermin dunia, tapi untuk menjadi jendela bagi cahaya. Kesendirianmu adalah proses pemisahan ilahi. Saat Tuhan ingin mengangkat seseorang ke tempat yang lebih tinggi, seringkali Dia memisahkannya dulu dari keramaian. Tidak semua orang mampu mengerti kedalaman hatimu. Tidak semua orang bisa memahami nilai yang kamu perjuangkan. Kesendirianmu bukan hukuman, tapi penyaringan. Tuhan sedang memilahmu, membuang kebisingan dari hidupmu, agar kamu bisa mendengar suara jiwamu sendiri. Ingat ini baik-baik, burung pipit bisa terbang dalam kawanan, tapi elang selalu terbang sendirian di langit tinggi. Kamu bukan makhluk biasa. Kamu dipisahkan, bukan ditinggalkan. Kamu dibedakan, bukan ditolak. Karena tugas yang akan diberikan padamu terlalu suci untuk dicemari oleh keramaian. 2. Kamu menyerap energi orang lain dengan sangat dalam. Kamu bukan hanya mendengar ucapan orang lain. Kamu merasakan isi hatinya. Bahkan sebelum mereka berbicara,
Kamu bisa membaca gelombang emosi yang terpancar dari wajah dan tubuh mereka. Seseorang bisa bilang, "Aku baik-baik saja." Tapi kamu tahu, itu hanya benteng. Di baliknya, ada luka, ada tangis yang ditahan, ada keletihan yang tidak semua orang bisa lihat. Kamu adalah pemindai jiwa. Jiwa terpilih bukan hanya hidup secara fisik. Mereka hidup dalam kedalaman spiritual. Saat kebanyakan orang hanya menangkap permukaan, kamu menyelami inti. Kamu adalah penyerap energi, baik positif maupun negatif, dan ini seringkali membuatmu lelah tanpa sebab. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa berat saat masuk ke ruangan tertentu? Pernahkah kamu merasa sedih, padahal tidak ada peristiwa menyedihkan yang terjadi dalam hidupmu hari itu? Itu karena kamu sedang menangkap gelombang energi dari orang-orang di sekitarmu. Dan ini bukan kelemahan. Ini adalah kepekaan suci. Kemampuan spiritual yang tidak dimiliki semua orang. Tapi karena itu, kamu butuh waktu menyendiri. Karena kamu menyerap banyak hal dari sekitar, kamu perlu waktu untuk membersihkan isi batinmu. Kamu mungkin tidak tahan di tempat ramai terlalu lama. Kamu merasa kosong atau kacau setelah mendengarkan curhatan yang berat. Kadang, kamu bahkan menangis sendiri tanpa tahu kenapa. Itu bukan gangguan. Itu tanda bahwa kamu adalah wadah empati. Penampung rasa dari mereka yang tak bisa menyalurkannya sendiri. Jiwa terpilih seringkali dijadikan tempat menitipkan luka oleh semesta. Orang-orang datang padamu karena merasa aman. Karena meskipun kamu tak selalu memberi solusi, kehadiranmu membawa ketenangan. Seakan jiwamu adalah pelukan, meskipun tubuhmu tak menyentuh mereka. Tapi jangan lupa menyembuhkan dirimu sendiri. Namun ingat, karena kamu menyerap luka banyak orang, kamu juga perlu menyembuhkan dirimu sendiri. Temukan ruang sunyi, temukan doa yang tulus, temukan cahaya dalam dirimu sendiri. Jiwa terpilih bukanlah penolong yang tak boleh lelah, tapi penunjuk jalan yang juga perlu menjaga api kecil di hatinya, agar bisa terus menyala untuk mereka yang tersesat. 3. Kamu lebih banyak bertanya daripada menghakimi. Ketika orang lain cepat berkata, "Lihat, dia itu buruk. Salah sendiri hidupnya berantakan." Kamu justru diam, merenung, dan bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya sampai dia jadi seperti itu? Ini bukan karena kamu naif, bukan karena kamu membenarkan kesalahan, tapi karena kamu melihat lebih dalam daripada apa yang tampak di permukaan. Kamu tidak hanya melihat tindakan, tapi kamu merasakan akar luka yang membuat seseorang bertindak demikian. Kamu melihat dunia lewat mata jiwa. Jiwa terpilih punya mata yang berbeda. Bukan sekadar penglihatan biasa, tapi penglihatan yang mengurai lapisan demi lapisan manusia. Kamu tahu bahwa di balik kemarahan, seringkali tersembunyi rasa takut. Di balik kesombongan, seringkali ada luka harga diri. Dan di balik keburukan seseorang, ada sejarah hidup yang belum sempat disembuhkan. Itulah mengapa kamu lebih banyak berdoa diam-diam untuk orang lain, daripada menyebarkan aib mereka. Kamu bukan hanya bijak, kamu pemaaf, bahkan untuk luka yang tidak kamu sebabkan. Karena kamu tahu, menghakimi itu mudah, tapi memahami itu butuh kedalaman hati. Kamu tahu betapa sakitnya tidak dipahami. Mungkin karena kamu sendiri pernah berada di posisi itu. Diadili tanpa kesempatan menjelaskan. Disalahpahami oleh orang yang tidak tahu isi hatimu. Dicap buruk hanya karena mereka tidak tahu luka yang kamu pendam diam-diam. Dan pengalaman itu mengubah cara pandangmu. Kini, kamu tidak lagi menilai hanya dari apa yang nampak, tapi dari apa yang mungkin tersembunyi dan tak diungkapkan. Jiwa terpilih seringkali tumbuh dari rasa sakit yang dalam, dari tempat gelap yang tidak semua orang bisa bertahan di dalamnya. Dan karena itu, hatimu menjadi luas, lapang, dan tidak mudah terbakar oleh amarah. Kamu adalah ruang aman bagi banyak jiwa. Orang-orang merasa nyaman bersamamu, karena kamu tidak cepat menghakimi. Kamu lebih ingin mendengarkan daripada menggurui, lebih memilih memeluk dengan tatapan, daripada menekan dengan kata-kata. Inilah kualitas yang langka. Jiwa terpilih diciptakan bukan untuk mengadili dunia,
tapi untuk menunjukkan bahwa dunia ini masih punya tempat untuk dimaafkan, dipahami, dan dicintai. Dan kamu mungkin tanpa sadar sudah menjadi ruang itu bagi banyak orang. 4. Kamu sering mengalami kegagalan tak masuk akal. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Kamu sudah berjuang sepenuh tenaga. Kamu sudah ikhlas, sudah sabar, sudah berdoa, tapi tetap saja semuanya runtuh. Sesuatu yang kamu harapkan tinggal selangkah lagi. Tiba-tiba gagal, dan anehnya itu bukan sekali, tapi berkali-kali. Saat orang lain berhasil dalam satu percobaan, kamu harus mencoba 10 kali, bahkan lebih. Saat orang lain seperti hidup mengalir dengan mudah, hidupmu penuh liku, tikungan tajam, dan jalan buntu. Dan kamu mulai bertanya, apa salahku? Apa aku kurang baik? Kenapa aku selalu gagal, bahkan saat sudah benar-benar siap? Tapi di balik semua itu, ada rahasia besar yang tidak banyak orang tahu. Tuhan tidak pernah membuang orang yang Ia pilih. Jiwa terpilih seringkali diberi perjalanan yang paling berat. Bukan karena mereka buruk, tapi karena mereka disiapkan untuk sesuatu yang besar. Lihatlah para nabi, orang-orang bijak, guru-guru kehidupan. Semua mengalami kegagalan, kehilangan, dan luka yang mendalam. Bukan karena mereka lemah, tapi karena jiwa mereka dibentuk untuk jadi kuat. Setiap kegagalanmu bukan akhir. Itu adalah pembentukan yang tidak terlihat. Karena di balik layar, Tuhan sedang melatih hatimu, menguatkan sabarmu, dan memurnikan niatmu. Kamu tidak bisa diberi keberhasilan sembarangan. Jiwa terpilih tidak bisa diberi kesuksesan seperti orang lain. Karena jika keberhasilan datang terlalu cepat, kamu akan melewatkan pelajaran-pelajaran penting yang hanya muncul lewat kegagalan. Dan kamu tidak dipersiapkan untuk sukses kecil. Kamu sedang dipersiapkan untuk peran besar, yang hanya bisa diemban oleh jiwa yang pernah jatuh dan tetap bangkit. Setiap kegagalanmu hari ini adalah bagian dari penguatan struktur batinmu. Agar saat kamu akhirnya sampai di puncak, kamu tidak sombong, kamu tidak lupa daratan. Karena kamu tahu betapa sakitnya perjuangan untuk sampai ke sana. Dan meski gagal berkali-kali, kamu tidak bisa menyerah. Pernahkah kamu bertanya, kenapa kamu tidak bisa menyerah meski sudah sangat lelah? Karena ada kekuatan dari dalam yang terus mendorongmu. Itu bukan semangat buatan. Itu adalah panggilan jiwa. Itulah tanda bahwa kamu dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Jiwa-jiwa biasa mungkin sudah menyerah, tapi kamu tidak. Karena ada tujuan ilahi dalam hidupmu yang membuatmu selalu bangkit, meski berkali-kali jatuh. 5. Kamu bisa menyendiri lama tanpa merasa sepi. Di dunia yang dipenuhi kebisingan, di mana orang-orang berlomba untuk tampil, berkumpul, dan bersuara, kamu justru menepi, menyendiri, dan anehnya, kamu tidak merasa kesepian. Bahkan, kamu justru merasa pulang. Saat kamu duduk sendirian di kamar, saat kamu berjalan sendiri tanpa teman, saat kamu memilih diam daripada menjelaskan semuanya kepada dunia, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kamu mungkin tidak punya banyak teman, tapi kamu punya ruang batin yang luas. Ruang itu tidak semua orang punya. Jiwa terpilih tidak takut kesunyian. Kesepian adalah ketakutan terbesar bagi banyak orang, tapi tidak bagimu. Karena kamu tahu, dalam kesunyian, ada suara yang tak terdengar oleh telinga. Suara hati, suara intuisi, bahkan kadang suara Tuhan. Jiwa terpilih seringkali dipisahkan dari keramaian agar bisa mendengar suara tertinggi dari dalam dirinya. Bukan karena kamu tidak layak bersosialisasi, tapi karena kamu sedang dibentuk dalam ruang kudus yang hanya bisa ditemukan saat kamu sendiri. Di sana, kamu merenung. Di sana, kamu menyembuhkan. Di sana, kamu membangun kekuatan batinmu. Mereka mengira kamu antisosial, padahal kamu sedang bertumbuh. Orang-orang mungkin tidak mengerti. Mereka bertanya, kenapa kamu tidak pernah ikut kumpul? Kenapa kamu suka menyendiri? Padahal, bukan karena kamu menjauh, tapi karena jiwamu butuh ruang. Kamu bukan kabur dari dunia,
Tapi kamu sedang kembali ke dalam dirimu sendiri untuk memahami hidup dari tempat yang lebih jernih. Jiwa terpilih seringkali memiliki kedalaman yang tak bisa ditangkap oleh mata biasa. Kedalaman itulah yang membuatmu tidak tergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa utuh. Karena kamu tahu, kebahagiaan sejati bukan berasal dari ramai atau sepi, tapi dari hubungan antara dirimu dengan jiwamu sendiri. Dan justru dari kesendirianmu tumbuhlah kebijaksanaan. Lihatlah benih. Ia tumbuh paling kuat saat terkubur sendiri di dalam tanah yang gelap. Lihatlah kepompong. Ia berubah menjadi kupu-kupu dalam ruang sunyi tanpa saksi. Begitu pula kamu, dalam diam yang sering orang anggap aneh. Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu dalam dirimu. Dan saat waktunya tiba, dari kesendirian itu akan lahir cahaya yang menerangi banyak jiwa. 6. Kamu sering mengalami deja vu atau mimpi yang terasa nyata. Pernahkah kamu merasakan ini? Kamu masuk ke sebuah tempat, dan tiba-tiba hatimu berbisik, "Aku pernah di sini sebelumnya." Padahal kamu tahu, kamu belum pernah datang ke tempat itu, atau kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya, tapi rasanya seperti sudah mengenalnya sejak lama. Atau kamu bermimpi tentang suatu peristiwa, lalu hari-hari berikutnya, mimpi itu perlahan menjadi nyata. Itu bukan kebetulan. Itu bukan halusinasi. Itu adalah bentuk komunikasi yang lebih tinggi dari dimensi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kamu sedang terhubung dengan frekuensi ilahi. Jiwa terpilih seringkali diberi kode-kode oleh semesta melalui mimpi, intuisi, atau perasaan tiba-tiba yang muncul entah dari mana. Deja vu, mimpi yang terasa sangat nyata, perasaan sudah tahu sebelum tahu. Semua itu adalah bagian dari koneksi jiwamu dengan dimensi yang lebih tinggi. Ini adalah kemampuan bawaan yang tidak semua orang miliki. Dan seringkali, ini muncul saat kamu sedang melewati fase penting dalam hidupmu. Saat kamu sedang dipanggil untuk naik tingkat secara spiritual. Jiwa seperti kamu tidak hanya terhubung dengan dunia nyata, tapi juga dengan lapisan-lapisan semesta yang bekerja dalam sunyi. Kamu adalah jembatan antara dunia materi dan dunia energi. Mimpi-mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Bagi orang biasa, mimpi hanyalah bayangan dari pikiran. Tapi bagimu, mimpi adalah pesan. Kadang datang dalam bentuk simbol, kadang dalam bentuk rasa, kadang begitu jelas seperti film yang diputar ulang. Dan kamu tahu, mimpi itu membawa arti. Ada yang memperingatkanmu, ada yang menuntunmu, ada yang menguatkanmu. Jiwa terpilih diberi kemampuan untuk merasakan lebih dulu, agar bisa memahami lebih dalam sebelum semua benar-benar terjadi di dunia nyata. Itulah kenapa kamu perlu belajar mempercayai rasa hatimu. Karena bagi jiwamu, intuisi adalah kompas ilahi. Tapi semua itu membutuhkan keheningan untuk dipahami. Pesan-pesan spiritual tidak diteriakkan. Ia berbisik, dan hanya bisa didengar oleh mereka yang hatinya tenang. Itulah kenapa hidupmu sering dijauhkan dari keramaian. Itulah kenapa kamu sering merasa sendirian. Karena Tuhan ingin kamu bisa mendengar pesannya dengan lebih jernih. Jiwa terpilih tidak dibimbing lewat jalan biasa. Mereka dibimbing lewat jalan sunyi, jalan mimpi, dan jalan rasa. Dan jika kamu mulai menyadari itu berarti kamu sedang bangkit dalam kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran seorang pembawa cahaya. 7. Kamu tidak bisa berpura-pura bahagia. Saat orang lain mudah menyembunyikan lukanya dengan senyum palsu, kamu justru merasa berat hanya untuk berpura-pura. Saat semua orang tampak tertawa bahagia, kamu duduk diam karena hatimu tahu, aku sedang tidak baik-baik saja dan aku tidak bisa memalsukannya. Jiwa terpilih tidak pandai memakai topeng, karena apa yang kamu rasakan selalu berusaha jujur muncul lewat tatapan, lewat nada suara, lewat sikap. Dan seringkali, itu membuatmu dianggap bermasalah oleh dunia yang terbiasa hidup dalam kepura-puraan. Kamu hidup dengan kesejajaran antara rasa dan ekspresi. Kamu tidak bisa pura-pura senang hanya untuk menyenangkan orang lain. Kamu tidak bisa berpura-pura baik-baik saja hanya agar diterima. Dan karena itu,
Kamu sering dianggap terlalu sensitif, terlalu serius, bahkan tidak asyik. Tapi kamu tahu bahwa berpura-pura bahagia adalah bentuk pengkhianatan terhadap jiwamu sendiri. Dan kamu tidak sanggup melakukannya. Jiwa terpilih hidup bukan untuk menampilkan yang palsu. Mereka hidup untuk menghadirkan keaslian. Karena kamu tahu, rasa sakit yang jujur lebih menyembuhkan daripada senyum yang dipaksakan. Dan justru karena itu, kamu tidak mudah menipu diri sendiri. Kamu tahu kapan hatimu sedang sedih. Kamu tahu kapan kamu sedang kelelahan. Kamu tahu kapan kamu butuh menangis, butuh menyendiri, butuh pulih. Dan kamu berani mengakuinya. Itulah kekuatanmu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berani mengakui kenyataan dan tidak menutupi lukamu hanya demi tampilan luar. Jiwa terpilih tidak butuh validasi. Karena mereka tahu, kejujuran pada diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling dalam. Keaslianmu adalah obat bagi dunia yang penuh topeng. Tanpa kamu sadari, kejujuranmu menyembuhkan. Ketika kamu berkata, "Aku tidak baik-baik saja, tapi aku sedang belajar menerima," orang lain merasa tidak sendirian. Ketika kamu jujur dengan air matamu, kamu mengajarkan orang lain bahwa menangis itu bukan kelemahan. Jiwa terpilih tidak datang untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi asli. Dan dunia ini butuh lebih banyak keaslian, bukan kepura-puraan. Jadi jika kamu tidak bisa berpura-pura bahagia, jangan merasa salah. Justru itu tanda bahwa kamu sudah sangat dekat dengan jiwamu sendiri. Dan dari kejujuran itu, akan lahir kekuatan yang paling murni. 8. Kamu sering merasa sedih, tapi tidak tahu kenapa. Ada hari-hari di mana kamu bangun, dan entah kenapa, hatimu terasa berat. Tidak ada peristiwa buruk, tidak ada alasan yang jelas. Tapi kamu merasa sedih. Kadang kamu duduk sendiri, menatap kosong keluar jendela, dan air matamu jatuh begitu saja, tanpa bisa kamu jelaskan pada siapapun. Orang lain mungkin bertanya, "Kamu kenapa?" Dan kamu hanya bisa menjawab, "Aku juga tidak tahu." Jiwa terpilih seringkali merasakan kesedihan yang tidak berasal dari luar, tapi muncul dari dalam, dari kedalaman jiwa yang sedang mengalami perubahan besar yang tak terlihat. Itu bukan kesedihan biasa, tapi panggilan jiwa. Kesedihan itu bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu terlalu sensitif, tapi karena jiwamu sedang berbicara. Ia sedang menggugahmu, membangunkan kesadaranmu, mengajakmu menengok bagian terdalam dari dirimu, yang mungkin selama ini kamu abaikan. Kesedihan yang datang tanpa alasan seringkali adalah tanda bahwa ada makna yang belum terpenuhi, ada potensi yang belum dijalani, ada pesan yang belum kamu dengarkan. Jiwa terpilih tidak hidup hanya untuk menjalani hari-hari seperti biasa. Kamu dipanggil untuk hidup dengan kesadaran. Dan kesedihan itu adalah jalan masuk ke ruang jiwa, agar kamu kembali ke porosmu yang sejati. Kamu juga bisa menangkap luka yang tidak kamu miliki. Kesedihan itu kadang bukan berasal dari dalam dirimu, tapi kamu menyerapnya dari sekitar, dari penderitaan dunia, dari keresahan kolektif, dari jiwa-jiwa lain yang sedang dalam derita. Jiwa terpilih punya hati yang sangat peka. Dan kadang, kamu menangis bukan karena luka pribadimu, tapi karena kamu ikut merasakan luka orang lain, yang tidak punya suara, yang tidak tahu cara menangis. Dan jiwamu meneteskan air mata untuk mereka. Ini adalah anugerah yang tidak semua orang sanggup bawa. Karena di balik kesedihanmu, ada misi untuk menjadi cahaya bagi mereka yang tidak punya cahaya. Sedihmu bukan akhir, tapi awal pertumbuhan besar. Jiwa terpilih tidak dibiarkan tertidur dalam kenyamanan. Kesedihanmu adalah panggilan agar kamu bangun. Bangun dari rutinitas kosong, dari penyangkalan diri, dan dari keterasingan terhadap jiwamu sendiri. Dan percayalah, setelah badai rasa itu reda, kamu akan menemukan kedalaman baru. Kamu akan tumbuh lebih kuat, lebih lembut, lebih peka. Jiwa terpilih sering kali tumbuh paling cepat di tengah rasa sakit yang paling sunyi. Kini kamu tahu bahwa semua rasa aneh, semua rasa berbeda,
Semua jalan sunyi yang kamu lalui bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk melihat bahwa jiwamu sedang berjalan dalam alur yang tidak biasa. Karena kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa terpilih. Dan jiwa-jiwa terpilih tidak dimanjakan dengan kenyamanan. Mereka ditempa, diuji, dilukai, disaring dari keramaian, agar saat waktunya tiba, mereka menjadi pelita bagi dunia yang gelap. Mungkin hidupmu belum mudah. Mungkin lukamu belum sepenuhnya sembuh. Tapi jangan pernah anggap perjuanganmu sia-sia. Tuhan sedang menulis kisah besar lewat dirimu. Kisah yang akan membuatmu paham bahwa semua rasa asing yang pernah kamu rasakan adalah bagian dari tanda-tanda suci. Karena saat Tuhan memilih satu jiwa, Ia tidak memberinya jalan mudah, tapi memberinya jalan penuh makna. Dan jika kamu merasa tidak seperti yang lain, bukan karena kamu tersesat, tapi karena kamu sedang dipanggil ke arah yang berbeda. Jiwa terpilih, teruslah berjalan, meskipun sendiri, meskipun dalam diam, karena dalam sepinya langkahmu, Tuhan sedang menuntunmu menuju takdir yang tidak dimiliki banyak orang. Saat waktunya tiba, semua yang dulu kamu sebut keanehan akan berubah menjadi kekuatan. Dan dunia pun akhirnya akan melihat bahwa perbedaanmu bukan beban, tapi cahaya yang Tuhan titipkan. Tetaplah berjalan, tetaplah percaya, karena kamu tidak seperti yang lain. Kamu adalah jiwa terpilih. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah bagi hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.